تأتي على حسب العصيان في القسم Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafiina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma arzuqna balaghata fahmin nabiyyin fasahata hifdzil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi wa bi 'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Lihadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma jamil masyayikh wal ulama wal masis matermas thumma jami'al masyayikh wal ulama wal masis bustani wa syaqil Qur'an thumma jamil masyayikh wal ulama wal masis matal anwar thumma jamil masyayikh wal ulama wal masis matal nur thumma limu'allif hadzal kitab Syekh Ahmad Ibn Abdul Iskandari sallallahu Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita masih meneruskan yang ke-28 ya, halaman 46. Kalau yang diterjemah apa namanya bednya masih nyampe dari situ. Kita masih membahas tentang sesuatu yang tersimpan di dalam hati itu pasti akan nampak di dalam zahirnya. Allah, sebelum kita teruskan tentunya mari kita baca hamdalah bersama-sama, mensyukuri atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Kita bisa diberikan kekuatan, baik kekuatan yang sifatnya kekuatan fisik maupun kekuatan yang bersifatnya batiniah hati kita, sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan bisa niat dengan baik, sehingga apapun yang kita lakukan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nikmat baik yang kelihatan maupun yang tidak nampak yang Allah berikan kepada kita, yang bisa dirasa dengan hati, tidak bisa dilihat dengan mata maupun bisa dilihat mata, ada yang belum bisa merasakan dengan hati. Mudah-mudahan kita semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini bertambah banyak nikmat tersebut, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita masih membahas ma ustuti'a fi ghaibis sarairi dhahara fi syahadatiz dzawahiri. Jadi bahwa kalau di dalam hati itu sedih, maka akan nampak di muka. Orang yang utangnya banyak, terlalu sedih, itu akan nampak. Orang yang datang ke depan kita ini, misalkan kita ditamu seseorang, itu sudah nampak kok. Dia nampakkan sedih, atau nampakkan gembira, atau dia biasa-biasa saja. Ya, karena terkadang kita ini masih masih ke bawah dengan batin. Di sini sebetulnya yang dimaksud itu kalau orang yang sudah makrifat, itu maksudnya. Di akhir-akhirnya itu kesimpulannya ke situ. Kalau orang yang sudah makrifat itu pasti akan nampak di zahirnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang itu bisa mengambil satu manfaat dari orang itu dan merasa orang lain cenderung untuk berteman dengan orang itu, karena untuk kepentingan akhirat.
kalau ada penceramah gitu kan, misalkan salah satu pengurus masjid Ar-Rahmah ini ngundangin, begitu ngundangin, saya contohkan setelah diundangin mungkin pulang selama Isra Mi'raj apa, begitu pulang nelpon panitia lagi, Pak panitia, mohon maaf tadi amplopnya kurang isinya gitu. Kira-kira ngundang nggak lagi besok? Itu karena masalahnya hatinya di dalamnya sudah seperti itu, sudah menunjukkan bahwa hatinya itu penuh dengan apa? Dengan dunia. Ya kayak gini yuk jangan dipakai. Itu jelas-jelas kalau yang kayak gitu. Kalau perlu nyamperin ke panitianya, rumahnya di mana kamu? Wah, nyamperin ke sono kan. Nah ini berarti menunjukkan hatinya itu sudah urusannya, kepentingannya, tujuannya bukan untuk akhirat. Harusnya kan ketika kita bisa ngaji di depan orang, bisa nyampaikan ilmu agama, cukuplah itu sebagai balasan dari Allah. Allah sudah memberikan sesuatu yang manfaat untuk dia untuk akhirat. Jadi nggak perlu imbalan apa-apa sebetulnya. Kayak jenengan ngaji, itu sebetulnya nggak usah pakai imbalan apa-apa. Oh dikasih bapak bisa seneng ngaji itu harusnya juga alhamdulillah. Jadi nggak usah nyari berkat, nyari nasi kebuli. Kayaknya nggak setel, nggak ada kebuli, ya bukan. Bisa berangkat di pengajian, itu sudah nikmat yang besar. Jadi nggak perlu balasan-balasan yang lain. Apalagi jadi panitia masjid, panitia pengajian, nggak usah ngadelin apa-apa. Kita bisa dikasih pertolongan, bisa punya tenaga untuk kepentingan akhirat kita. Berarti Allah ngasihkan udah hebat itu. Kan sudah mulia itu, sudah tingkatan tertinggi orang untuk akhirat. Tapi kadang-kadang malah pengen ditukar sama harta dunia, ya kan? Udah dikebalik ini. Seringnya kan orang seperti itu. Jadi kalau orang misalkan kita sudah melangkah sesuatu, ditunjukkan oleh Allah kok mudah urusan akhirat, wes berhenti di situ. Maksudnya hatinya wes merasalah berbahagia dengan keadaan itu, nggak usah nyupreh mencari untuk kepentingan dunia. Wes urusannya wes beres. Jangan dibalik jadinya. Ini contoh. Kalau Sayyidina Ali memang mengatakan dalilnya Sayyidina Ali jangan dipakai orang yang ajar. Dalilnya istri jangan dipakai suami. Dalilnya suami jangan dipakai istri. Oh, perang terus nanti. Istri harus taat kepada suami, harus ini suami, bla 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 bla. Suaminya dalil ke istrinya. Ya sama, ntar suaminya dalil suami itu harus tanggung jawab, harus ini, nggak boleh nyakitin, harus menyukupin semuanya, ya kacau. Dalilnya istri, pegang istri, dijalankan dengan istri dengan baik. Dalilnya sebagai suami, pegang dalil sebagai suami. Dalilnya orang tua, pegang orang tua. Jangan nuntut anak kamu gak berbakti. Lah kamu ngajar nggak dulu? Rame, kurang ngajar orang tua. Kamu juga kurang ngajar anak. Kacau. Jadi ketika kita menuntut sesuatu orang lain, itu dalilnya sendiri-sendiri. Kalau pengen hidup bahagia, dalilnya orang jangan dipakai dalil kita. Dalil kita jangan dipakai dalil orang. Pakai dalilnya sendiri. Itu akan bahagia, seneng. Itu. Ya coba kita teruskan ya kemarin. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku sarra merahasiakan sapa wong sariratan ing batin, sesuatu yang ada di dalam hati. Barang siapa yang menyimpan sesuatu apapun di dalam hati, sarirah itu suatu perbuatan yang ada di hati. Maka jawabnya man kasahu mangko manggonake, kasahu mongko, kalau pakai baju apa namanya, memakaikan sapa Allah hu ing wong, kasahu mongko makeake, nganggonake, memakaikan hu ing wong sapa Allah Gusti Allah ridaahu ing selendange sarirah, ridaaha ing selendange sarirah. Barang siapa yang menyimpan rasa di dalam hati serapat apapun, kalau itu baik pasti Allah akan memberikan dia baju kebaikan tadi, baju kebaikan. Kalau hatinya baik pasti nampak luar baik. Itu jadi ibarat kita beli durian itu, kalau sudah wangi ya mesti itu tua itu.
kok durian kok sepet gitu ya, seorang aja bau jeruk kok sepet amat, ya dibuka ya tetap asem gitu. Itu nampak. Ya makanya kalau milih durian coba, milih yang udah bau durian dikepak-kepok gini apa? Pertama dilihat kulitnya halus enggak, udah tua belum, dicium-cium aja gini kan. Ah kayaknya ini mateng. Ya kadang-kadang keblusuk juga. Kalau keblusuk anggap aja itu durian munafik, itu istilahnya gitu. Luarnya bagus, dalamnya jelek ya. Gitu aja, wah durian munafik ini. Maksudnya luarnya baunya kalau kok di dalamnya enggak taunya. Itu saking pintarnya yang jualan. Durian hijau dicat semprot, terus durian yang matang disapu-sapu di kulitnya. Wangi banget kan, dibuka, wah platnya bukan main. Itu kan sering gitu. Kadang-kadang kita itu ngelihat baru lewat gitu, ngelihat kok durian kok dipakai cat, dicat pakai kuning gitu kan. Terus durian yang matang disapu-sapu di kulitnya. Aduh. Itu namanya bukan duriannya yang munafik, orangnya yang pengen untung gede, pengen laku. Ya itu kan lain, itu disengaja yang tidak baik. Tapi ini sebagai golabah, sebagai kebiasaan, sesuatu yang kita simpan di dalam hati serapat apapun, itu pasti Allah akan menampakkan di dalam lahiriah. Pasti ketahuan. Sak pinter-pinternya orang nipu orang pasti ketahuan nanti. Oh, itu udah rumus. Bukan nggak usah ini ya mesti ketahuan. Kalau nggak ketahuan lebih celaka lagi, ketahuannya di akhirat kebukin ya. Lebih celaka. Jadi kalau ada orang misalkan keliru, itu yang terpenting di dunia ini kalau keliru sepenting tobat kepada Allah. Itu judulnya apa? Pokoknya seperti itu aja. Jadi man sarra sariratan kasahullahu ridaahu. Fa af'alul jawarih mongko utawi penggaweane jawarih mongko pekerjaan lahiriah ini ikut tabiatun mengikut apa af'alul jawarih li ahwalil qulub maring keadaan hati. Maka keadaan yang terlihat nampak mata pada seseorang, maka itu sebetulnya cerminan sesuatu yang ada di dalam hati. Jadi gampang nih orang itu omongannya wis ngalor ngidul pakai sumpah berkali-kali wis itu bohong wis ya. Sumpah berkali-kali wis. Harusnya cukup dia kalau nggak percaya ya buktikan saja. Oh saya nggak santai ya. Tapi mukanya udah panik, ketakutan. Selain panik, ketakutan, bertemu nggak berani. Ah itu ya. Mungkin itu orang yang kita sangka ada sesuatu yang tersimpan di dalam dirinya. Itu gampang, maka nampak. Sepinter-pinter apapun nampak. Itu. Orang bohong kalau nggak ngomong bohong. Orang bohong itu biasanya ketika kita ngomong ini, kita ngelihat matanya udah nggak kuat ya. Begini ini dia pasti ngomong sambil gini, sambil gini udah nggak karu-karuan. Tapi kalau dia tenang, santai, nggak menunjukkan apa itu. Tapi memang itu sampai-sampai yang seperti ini dipakai oleh apa itu orang-orang yang apa ahli apa namanya membaca karakter, sifat, gerak-gerik dan lain-lain itu kan itu. Nah, itu ya karena rumusnya Kanjeng Nabi Muhammad ini. Faman utawi sapa wong iku ada nyelehake sapa wong fi sirri ghaibihi ing dalem rahasia ghaib nyaman nyelehake makrifat maulahu ing makrifat maring Allah atau pangerane orang tadi lam yatlub maka tidak nyuprih sapa wong, tidak mencari sapa wong min siwahu saking liyane Gusti Allah. Barang siapa yang sudah tertanam di dalam dirinya itu makrifat Allah, pasti dia tidak akan mencari sesuatu selain Allah. Kalau mengerjakan pasti lillahi ta'ala lah. Ketahuan. Jadi misalkan kita minta tolong orang, Mas, tolong ya, angkatin saya nih, barang saya, pindahin lemari, ada beberapa itu pindahin ya, tolong. Ikhlas atau tidak itu kelihatan kok. Didimin dulu, besok diundang lagi, Mas, kalau minta tolong lagi mau nggak? Kalau nggak mau berarti wes nggak ikhlas itu. Nampak itu. Berarti dulu waktu minta tolong itu udah berharap. Artinya sudah berharap kalau dikasih imbalan. Begitu dia dipanggil lagi, alasannya, maaf Pak, saya nggak ada waktu. Besok lagi dia ngomong, kapan waktunya? Kayaknya seminggu ini sibuk banget nggak bisa.
Ya udah 2 minggu besok. Tapi kayaknya ada cara juga itu. Alasan terus. Jadi akan nampak Pak di dalam lahiriah kita. Sampai kita itu ketika kita bertamu dengan orang yang punya rumah itu seneng atau tidak, itu kedatangan kita ini membuat dia bahagia atau membuat dia justru tidak karu-karuan, itu ketahuan juga. Jadi kalau orang sudah ma'rifat kepada Allah, maka tidak akan mencari selain Allah. Kalau dia makan ya karena Allah, kalau dia bekerja karena Allah, dia berkeluarga karena Allah, dia misalkan di pasar ya karena Allah, semuanya karena Allah, mencari ridho Allah semuanya. Nah itu tanda orang ma'rifat. Makanya kalau sudah ma'rifat itu secara asal dia masih berjalan berjalan syariatnya dijalankan, ya dia tidak akan pernah membahayakan sesuatu. Dia sampai kumpul orang yang maksiat pun, ya dia karena ma'rifat kepada Allah, dia tidak akan membahayakan dia. Ada nggak nabi yang murtad gitu? Ada cerita di Quran, nabi setelah jadi nabi kemudian jadi kafir. Nggak ada kan? Karena nabi jaminannya ma'rifat, maka tidak akan membahayakan apapun. Mau dimanapun itu tidak akan tergeser dari kenabian, dicintai oleh Allah. Maka kalau kita sudah ngejar ma'rifat itu, nanti Bapak mau duduk di daerah manapun, kapanpun, yang situasi yang membahayakan pun, di tengah-tengah masyarakat yang notabene bukan orang Islam pun, sudah tidak membahayakan semua itu, tidak memakannya hati. Tapi kalau kita masih latihan sembuh dari mabuk, nah besok diajak suruh sama temennya dibeli, ini udah gak enak kalau gak minum, baru latihan sembuh. Tapi kalau udah niat beda ya. Waman auda'a lan barang siapa nyalahake fi sirri, man auda'a lan utawi sami wa ta'ala nyalahake sapa wong fi sirri ghaibihi ing dalem rahasia, ing dalem atine wong. Sir ghaibah, ghaibah ki orang kelihatan, sirrun itu ya sesuatu yang rahasia yang tidak nampak alias hati. Barang siapa yang meletakkan di dalam hatinya al jahla ing kebodohan, sama sekali nggak ngerti Allah, sifatnya orang ngerti. Kadang-kadang kita itu tidak memahami sifat. Ketika kita baru diuji oleh Allah, sedih apa seneng? Sedih apa seneng? Kalau dapat duit seneng. Oke. Kalau dapat, kita berarti kalau dapat duit, Allah mengenalkan sifat apa kepada kita? Sifat Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Kemudian sifat apa lagi? Ar-Rahman, Al-Latif, Al-Karam, Al-Ikram, Dal Jalali wal Ikram dan lain-lain. Tapi terkadang ketika kita hanya mengenal sifat itu, kita mengenalnya cuma sifat Ar-Razzaq, maha rezeki. Kemudian kita itu terkadang lupa dengan sifat yang lain. Maka ketika kita dapetin rezeki itu seneng, ketika rezeki ini pas seret susah. Sedangkan Allah kan enggak, sifatnya bukan Ar-Razzaq doang, bukan Ar-Rahman doang, tapi punya sifat yang lain. Sifat apa? Ad-Dharu, Al-Muntaqimu. Terus apa lagi sifat yang lain? Al-Qaharu. Terus Al-Jabbaru, yang bisa memaksa orang jadi miskin, yang bisa memaksa duitnya hilang. Nah, kita tahunya Ar-Razzaq, sedangkan ada sifat Allah yang selain itu. Oke. Kok itu ada orang maksiat kok malah tambah kaya? Ngiri kita. Aku udah sholat kok malah tambah susah begini gitu. Ya itu karena dia belum memahami sifat Allah yang lain. Alias taunya Allah membawa rezeki. Sedangkan Allah itu sifatnya banyak sekali. Alias harus kita kenal semua itu sifat. Berarti kalau Allah misalkan ada orang yang maksiat terus kok rezekinya lancar, berarti ini sifat Ar-Rahman. Allah itu maha memberi rezeki bagi orang kafir maupun orang muslim. Berarti Allah mengenalkan orang itu sifat Ar-Rahman. Tapi terkadang kita yang nggak pernah bermaksiatnya sedikit, begitu maksiat baru pengen nyolong jambu satu aja,
nyolong mangga satu, baru naik 3 meter kepleset jatuh, goblok, tangannya patah. Itu karena Allah mengenalkan sifat al-adlu, sifat adil Allah diperkenalkan dikit aja loh. Ini baru nggak pernah seumur-umur nggak pernah nyolong mangga, begitu nyolong mangga ketahuan lagi gitu. Yang orang-orang ya sudah nyolong mangga, udah nyuri mangga bertahun-tahun, lah kok yo nggak ketahuan gitu, aman-aman saja, nggak ada yang tahu kalau dia suka maling mangga. Begitu yang tukang sholat baru mau metik mangga sengaja, baru sekali-kali seumur hidup 20 tahun, 30 tahun tempat di situ, baru sekali aja metik mangga orang, ketahuan sama orang. Kok beda ya? Ya memang beda, sifatnya Allah itu banyak. Jadi kita harus, ketika Allah sedang memberikan sesuatu kebaikan kepada kita, coba pahami Allah sedang mengenalkan apa sifatnya kepada kita. Tahu-tahu kita nggak pernah nyangka, tahu-tahu diantri nasi, oh berarti Allah Maha Ar-Razzaq. Bapak dikenalkan Allah Maha Pemberi rezeki. Tapi kalau kita baru makan, jalannya sudah pelan, kepleset, miringnya toblek, oh berarti Allah Al-Mumsiku, baru menahan rezeki kita nggak nyampe ke mulut kita. Itu juga sifat Allah, bisa mengambil secara paksa tadi. Al-Jabbar, berarti Allah memaksa, Al-Qahar memaksa dengan kelihatan mata, nasinya nggak nyampe ke kita karena kita begitu bawa nasi, piringnya jatuh, pecah, jatuhnya ke samping sampah lagi, jadi nggak bisa diambil lagi. Nah, kalau sudah mengenal Allah benar, itu makrifat itu seperti itu, Pak. Makrifat sifat Allah, ya us pikirannya tadi, oh iya, Allah baru sayang sama saya baru dikenalkan oleh Allah sifat Al-Adil. Saya dikenalkan baru sifat Al-Qahar, Al-Jabbar. Tahu-tahu saudara kita meninggal dunia, oh Allah mengenalkan sifatnya Al-Mumit. Yang sakit 10 tahun malah nggak mati-mati, begitu suaminya yang nggak pernah sakit malah mati duluan gitu. Mau nengok yang sakit istrinya di rumah sakit ruang ICU malah mati duluan. Begitu suaminya mati, malah istrinya yang sudah di ruang ICU malah bangun, malah sehat di rumah. Memang Allah sakarpe dewe, Pak. Jangan dilarang. Jadi kita nggak bisa larang, itu sakar Allah, itu sekehendak sendiri. Berbuat apapun iradanya Allah sekehendak sendiri. Bebas gitu loh. Ada yang tukang ojek dari pagi sampai jam 5 nggak dapat duit. Ada orang yang tukang ojek keluarnya jam 4, duitnya malah banyak, langsung dapat penumpang. Sudah ngambil dari tadi nggak dapat, baru keluar dapat. Yuk wis santai wae, Pak. Karena kita tidak memahami sifat Allah, sehingga seperti itu kadang-kadang kita merasa Allah nggak adil. Justru seperti itu.